Pernah gak sih bingung banget pas harus milih sesuatu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah senjata rahasia buat ngambil keputusan sulit. Namanya metode weighted product. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Mau beli HP, kameranya harus paling bagus, baterainya paling awet. Tapi harganya juga harus paling murah. Nah, pas semua kriteria ini saling tarik ulur, insting aja tuh nggak cukup. Kita butuh sistem. Dan disitulah muncul yang namanya Sistem Pendukung Keputusan, atau SPK. Anggap aja ini kayak asisten super cerdas yang ngebantuin kita ngolah data biar nggak pusing. Nah, metode weighted product ini bisa dibilang salah satu batu bata penting di dunia SPK. Oke, jadi ini nih roadmap kita hari ini. Pertama, kita cari cara biar pilihan rumit jadi simple. Terus, kita selami inti metodenya yang pakai perkalian. Lanjut, gimana dia ngadepin untung versus rugi. Lalu, ada jebakan yang mesti kita waspadai. Kita juga bakal tes langsung pakai studi kasus beasiswa. Dan terakhir, tentu aja kita timbang plus minusnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Intinya tuh simple. Gimana caranya mengubah pusingnya banyak pilihan jadi sesuatu yang lebih jelas. Nah, disitulah metode kayak weighted product ini berperan. Jadi, apa sih sebenarnya weighted product atau WP ini? Gampangnya gini, ini tuh semacam resep matematika buat ngasih store dan ranking ke pilihan-pilihan kita. Tapi, ada satu kata kunci yang bikin dia beda banget dari yang lain, perkalian. Nah, ngomongin soal perkalian, ini langsung ngebawa kita ke jantung dari metode ini. Di bagian inilah si WP ini nunjukin warna aslinya. Oke, di sini nih mulai seru. Beda banget sama metode lain kayak SAW yang cuma nambah-nambahin skor, WP ini malah ngalihin semuanya. Efeknya, gila, beda jauh. Coba bayangin, kalau pakai penjumlahan, satu nilai jelek masih bisa ketolong sama nilai-nilai lain yang bagus. Tapi di WP, wah, satu aja nilai jelek, itu bisa langsung rusak total skornya. Dan inilah mesin di balik itu semua. Tenang-tenang, jangan panik lihat rumusnya. Ini kelihatannya aja serem, padahal simple kok. Jadi S itu skor akhirnya. Terus simbol aneh yang kayak tiang gawang itu, P artinya dikalikan semua. Jadi kita cuma perlu ngaliin nilai tiap kriteria, yaitu si X yang udah dipangkatin sama bobotnya, yaitu W. Udah gitu doang. Oke, kita udah tahu apa itu WP. Sekarang kita cari tahu gimana cara kerjanya. Khususnya, gimana dia ngadepin faktor-faktor yang kita suka, alias benefit, sama faktor-faktor yang kita hindari, alias cost. Ya kan, setiap keputusan pasti ada dua sisi ini. Ada kriteria benefit, ini tuh hal-hal yang makin gede, makin bagus. Contohnya, ya IPK, makin tinggi, makin oke. Sebaliknya, ada kriteria cost, ini hal-hal yang makin kecil, makin bagus. Contoh paling gampang ya, harga. Nah, disinilah pintarnya si WP ini. Caranya ngurusin dua hal tadi itu elegan banget. Gini caranya, buat kriteria benefit, kita kasih bobot positif. Buat kriteria cost, tinggal kasih bobot negatif. Udah sesimpel itu. Dan ini dia momen ahahanya. Ingat pelajaran matematika SMP? Pangkat negatif itu kan artinya jadi 1 per kan? Jadi X pangkat minus W itu sama aja kayak 1 dibagi X pangkat W. Artinya apa? Artinya makin tinggi nilai kasosnya, misalnya makin mahal harganya, hasil akhirnya malah jadi makin kecil. Jadi biaya tinggi itu otomatis jadi penghukum skor. Cerdas banget gak? Perlu rumus aneh-aneh lagi. Tapi, di balik semua kecerdasan ini, ada satu pelemahan fatal. Satu titik lemah yang bisa ngerusak semuanya. Kita masuk ke bagian paling menegangkan, jebakan skor 0. Metode ini kedengerannya canggih banget kan? Tapi coba deh kita pikirin satu hal. Gimana kalau salah satu skornya itu 0? 0. Angka yang kelihatannya sepele ini adalah malapetaka buat metode weighted product. Inilah kelemahan terbesarnya. Ingat kan, WP itu basisnya perkalian. Dan hukum matematika paling dasar apa? Apapun yang dikali 0, hasilnya ya 0. Artinya, 1. Cuma satu aja skor 0 di salah satu kriteria, itu bakal bikin skor akhirnya langsung jadi 0. Nggak peduli sebagus apa skor-skor lainnya. Ini sama aja kayak eliminasi otomatis. Bayangin ada kandidat super hebat, tapi karena satu kesalahan kecil nilainya 0, dia langsung gugur. Nah, itulah bahayanya jebakan ini. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita lihat metode ini beraksi di dunia nyata. Mari kita uji coba dengan studi kasus seleksi beasiswa. Oke, di sini kita punya dua kandidat. Ada mahasiswa A, IPK-nya 3,5, penghasilan ortunya 2 juta. Terus ada mahasiswa B, IPK-nya sempurna, 4,0, tapi penghasilan ortunya 8 juta.
Sekarang perhatiin baik-baik bobotnya, ini kuncinya. IPK kan kali benefit, jadi bobotnya positif 0,6. Sementara penghasilan itu cost, jadi bobotnya kita kasih negatif minus 0,4. Oke, kita hitung dulu buat mahasiswa A, angka-angkanya kita masukin ke rumus tadi, kita hitung-hitung, dan skor akhirnya dapat sekitar 1,59. Sekarang giliran mahasiswa B si IPK sempurna. Kita masukin angkanya, kita hitung, dan hasilnya, wah menarik banget. Skornya ternyata cuma sekitar 0,98. Dan kalau kita lihat di grafik ini, hasilnya mungkin agak mengejutkan ya. Jelas banget kelihatan, walaupun IPK mahasiswa B itu jauh lebih tinggi, skor akhirnya malah lebih rendah. Jadi kok bisa gitu? Ya, karena IPK sempurna mahasiswa B ternyata nggak cukup kuat buat ngelawan hukuman dari penghasilan ortuanya yang tinggi, yang jadi kriteria COSTEP. Bobot negatif tadi benar-benar bekerja, dan akhirnya mahasiswa A yang profilnya lebih seimbang malah yang jadi pemenang. Nah, dari kasus tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum semuanya di bagian terakhir ini, plus minus dari metode weighted product. Jadi, kesimpulannya gini. Kelebihannya, metode ini emang cerdas banget buat ngurusin benefit versus cost. Dan dia jago banget nunjukin kalau ada satu aja kelemahan yang fatal. Tapi, kelemahannya juga jelas banget. Dia rentan banget sama nilai 0. Dan kadang skor akhirnya itu agak susah diartikan langsung. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Sebuah sistem yang bisa ngehukum satu pelemahan sekecil apapun dengan sangat keras, apakah itu benar-benar adil? Apakah adil kalau kandidat terbaik bisa langsung gugur cuma gara-gara satu kekurangan? Nah, ini dia dilema utama dari metode weighted product. Dan ini jadi pengingat buat kita semua, kalau milih cara buat ngambil keputusan itu sama pentingnya dengan keputusan itu sendiri.